Hai, selamat pagi. Pelajaran agama pada hari ini yaitu tentang Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Nah, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah di dalam surga, berkatilah hari ini agar kami dapat belajar dengan baik. Dan semoga apa yang akan kami pelajari dapat kami lakukan, dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dalam peraturan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, setelah selesai belajar, Ibu terus ingin satu, anak-anak dapat menjelaskan tujuan, disusun dan sikap yang dibutuhkan terhadap suatu peraturan. Yang kedua, menjelaskan akibat jika melanggar peraturan. Yang ketiga, menyebutkan 10 perintah Allah. Dan keempat, menjelaskan makna dan melakukan dari 10 perintah Allah dalam hidup sehari-hari. Nah, perhatikan anak-anak. Kemarin anak-anak sudah mencari peraturan-peraturan yang ada di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan di dalam gereja. Nah, sekarang Ibu terus mau tanya, kalau ini termasuk peraturan di mana? Makanan yang diambil harus dihabiskan. Nah, di rumah. Kedua, mobil pribadi tidak boleh berjalan di jalur Transjakarta. Di mana itu? Oh, aku tahu Bu Tres. Itu ada di mana, yo? Di jalan. Betul. Terus, menggunakan seragam batik pada hari Selasa dan Kamis. Itu di sekolah Bu Tres. Ya, hebat. Kemudian, penduduk yang berusia 17 tahun wajib membuat KTP Bu Tres. Ya, betul. Itu ada di mana? Di masyarakat. Ya. Nah, sekarang kalau ini peraturan di mana? Dilarang membawa telepon genggam pada saat pelajaran. Di mana, yo? Udah pastilah di sekolah. Tamu wajib melapor pada ketua RT dalam waktu 1 kali 24 jam. Itu ada di masyarakat. 1 kali 24 jam itu berarti 1 hari. Kalau lebih dari 1 hari harus melapor kepada ketua RT ya. Kemudian anak putra tidak diperkenankan berambut gondrong. Gondrong itu panjang nih kayak putra sendiri. Itu sudah panjang, udah gondrong nih. Kalau anak laki nggak boleh, kalau anak perempuan boleh ya. Kemudian anak-anak harus tiba di rumah sebelum pukul 21. Itu di mana? Peraturan di mana? Ya betul. Itu adalah peraturan di rumah. Rumah punya peraturan, rumah punya aturan yang harus juga ditaati. Nah, sekarang ini peraturan di mana? Tidak boleh membawa uang jajan lebih dari 20.000 di sekolah. Terus apa lagi? Tidak boleh, ada lagi nggak ya? Seragam hitam dari hari Senin, harus pakai sepatu hitam ya. Tidak diperkenankan memakai perhiasan berlebihan saat berada di ya. Tidak boleh membuang sampah ke sungai. Itu adalah peraturan yang ada di masyarakat. Nah, sekarang peraturan yang sudah dibuat, apa yang terjadi jika tidak ada peraturan yang jelas? Apa yang terjadi jika tidak ada peraturan yang jelas? Pasti ada kekacauan, ya enggak? Betul, ada kekacauan Bu Tres. Terus ada apa lagi? Pasti kegiatan nggak berjalan lancar Bu Tres. Betul, ya kan? Pasti semuanya sendiri tuh orang-orang, ya kan, semrawut gitu ya. Nah, kemudian di mana kita bisa menemukan peraturan? Peraturan itu ada di mana? Di mana aja Bu, tapi di mana yang jelas? 1, di rumah. 2, di sekolah. 3, di mana? Di masyarakat. Masyarakat itu kan luas. Masyarakat itu bisa di gereja, bisa di lingkungan RT, bisa di mall, masih ada lagi. Di taman juga ada aturannya, ya kan? Oke. Nah, menurut kalian perlu tidak peraturan? Perlu tidak? Perlu Bu Tres? Iya, peraturan itu perlu. Kenapa perlu?
supaya apa ya? Supaya hidup kita tertib, oke? Supaya ada di kedisiplinan, betul? Supaya semuanya berjalan dengan lancar, yap. Terus apa lagi? Supaya rumah menjadi aman, betul? Supaya kita punya tanggung jawab, betul? Perlu peraturan, iya, supaya kita tanggung jawab. Jadi ada aturannya. Oke, betul. Pintar ternyata. Tapi apa ya, ada nggak ya akibatnya kalau kita tidak menaati peraturan yang ada? Pasti ada lah. Apa contohnya? Pasti akan ada kekacauan. Terus ada apa lagi? Pasti kegiatan tidak berjalan dengan lancar. Betul. Terus apa lagi? Pasti ada orang yang dirugikan, ya kan? Dan pasti kerukunan itu tidak tercapai. Pasti kacau balau kalau tidak ada peraturan. Jadi peraturan itu sangat perlu. Jadi peraturan itu sangat penting, ya. Nah, peraturan harus ditaati karena peraturan itu yang buat manusia, ya atau tidak? Peraturan itu yang buat manusia. Jadi memang harus ditaati tanpa harus membeda-bedakan. Nggak boleh membeda-bedakan. Jika ada orang yang melanggar peraturan, maka maka orang itu akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Ya, orang itu juga akan merasa bersalah. Oh ya, aku melanggar peraturan nih, aku jadi nggak tenang karena aku melanggar peraturan. Hidupnya bahagia nggak? Nggak akan bahagia. Aku melanggar peraturan. Aku udah dibilang dilarang merokok, kamu merokok, kemudian dapat sanksi. Aduh, ya kan? Udah ada tulisannya, datang tepat 6.055 itu aturan sekolah. Tapi kamu lebih dari jam 9 nggak boleh datang. Itu tiap kali kamu buat, apa akibatnya? Ya kamu mendapatkan sanksi, mendapatkan hukuman. Nah, maka kita harus selalu mematuhi peraturan dimanapun kita berada. Nah, sekarang apakah ada peraturan yang ada dalam kitab suci? Ya, nah ada aturan supaya hidup kita menjadi pasti ada tujuannya. Itu yang Ibu tadi sudah sebutkan tujuannya. Ya, nah dalam kitab suci juga ada. Ini adalah Musa menerima 10 perintah Allah pada saat dia berada di Gunung Sinai. Pada saat dia berada di Gunung Sinai, dia mendapatkan 10 perintah Allah. Ya, dan kemudian dituliskan ada di dalam kitab Keluaran. Berapa lama bangsa Israel menjadi budak? Budak itu menjadi pembantu di Mesir. Berapa lama dia menjadi budak? Yang lebih 400 tahun. Coba kamu bayangkan, 400 tahun mereka berada di Mesir. Ya, kapan bangsa Israel diberi 10 perintah Allah? Bangsa Israel diberi 10 perintah Allah 3 bulan setelah mereka keluar dari Mesir. 3 bulan kemudian mereka mendapatkan 10 perintah. 3 bulan setelah mereka keluar dari Mesir, mereka mendapatkan 10 perintah Allah. Nah, kenapa Allah memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel? Karena memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel itu karena ada tujuannya. Apa tujuannya? Yang pertama adalah supaya bangsa Israel ini pedoman hidup, punya aturan hidup, ya kan? Yang kedua, supaya arah hidup bangsa Israel itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai kemauan Allah. Dan yang ketiga, karena Allah mengasihi. Kan tadi kita udah tahu kalau peraturan itu akan membuat hidup bahagia, ya kan? Maka 3, 1, 2, 3 ini adalah maksud Allah memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel. Nah, sekarang kenapa Allah juga memberikan? Karena pada saat Musa pergi ke Gunung Sinai, ya, bangsa Israel itu membuat anak lembu emas. Mereka tidak lagi memuji Tuhan, tapi mereka memuji-muji, menari-nari, memberi persembahan kepada lembu emas itu. Dan
itu membuat Tuhan menjadi sedih, dan itu membuat Tuhan menjadi, aduh kenapa ya kok mereka meninggalkan aku. Nah, maka dibuatlah satu perintah Allah itu. Nah, ini perintah yang pertama. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintai aku lebih dari segala sesuatu. Kita tidak boleh menyembah berhala. Berhala itu apa? Ya patung-patung. Kalau sekarang berhala itu apa? Banyak berhala pada saat ini. Uang, kemudian kekayaan, itu menjadi berhala. Menomorsatukan. Ntar aja deh. Ya, ntar aja deh, Allah tuh enggak kelihatan. Allah juga tahu. Itu yang enggak boleh, ya. Ini iPad. Nah, ini yang bisa anak-anak suka lakukan nih. Nomor 1 iPad. Kemudian mereka nggak perlu lah, aduh Tuhan juga tahu lah aku lagi bosan, makanya aku, itu nggak boleh. Menomorsatukan iPad sampai kalau tidak ada iPad hidupku menjadi tidak ada artinya. Itu namanya menyembah berhala. Padahal perintah yang pertama, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja. Kemudian kita tidak boleh mengagung-agungkan dewa, dewi, pohon, buah, hewan, uang, gadget, berhala zaman ini itu, ya. Kemudian yang kedua, nih, perintah yang jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Sembarangan menyebut nama Tuhan untuk menyupai sesuatu, memakai nama Tuhan untuk menutupi kejahatan, memakai nama Tuhan untuk menyombongkan diri. Demi Tuhan aku nggak mengambil. Nah, itu sering kan kita melakukan seperti itu, ya. Itu melanggar perintah yang kedua. Perintah yang ketiga, apa itu? Kuduskanlah hari Tuhan. Tuhan Allah rela memberi waktunya untuk bergaul khusus dengan manusia. Artinya setiap hari Minggu Tuhan menanti kita untuk datang kepada Dia, mengucap syukur, kemudian berbicara kepada Tuhan. Tuhan merindukan itu. Itu perintah yang ketiga. Perintah yang keempat apa coba? Perintah yang keempat, hormatilah ibu bapamu. Janji Allah pada manusia, anak yang patuh pada orang tua akan mendapat umur panjang dan berbahagia. Jadi kita harus membahagiakan orang tua, kita harus menghormati mama dan papa kita. Itu perintah Allah yang keempat. Perintah Allah yang kelima yaitu jangan membunuh. Itu perintah Allah yang kelima. Allah yang memberikan hidup pada manusia, maka manusia tidak berhak mengambil hidup orang lain. Jadi yang punya hak mengambil hidup orang lain adalah siapa? Tuhan. Hanya Tuhan. Kita nggak boleh. Perintah yang keenam adalah jangan berzina. Tubuh orang percaya adalah bait Allah. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Maka nggak boleh untuk sembarangan. Tubuh kita tidak boleh digunakan secara sembarangan. Pakai baju yang mini-mini, pakai baju yang segini toh, biar kelihatan, biar orang senang lihatnya, itu nggak boleh. Karena kita melanggar perintah Allah yang ke-6. Perintah Allah yang ke-7, jangan mencuri. Itu perintah Allah yang ke-7, ya. Dan mencuri itu berarti apa? Jangan ngambil punya orang lain tanpa izin. Perintah Allah yang ke-8, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Dusta itu bohong, ya. Pokoknya ada yang salah kita bilang nggak salah, padahal dia itu benar kita bilang salah. Nah, itu nggak boleh. Mengucapkan saksi dusta untuk mencari keuntungan diri sendiri, itu sama juga dengan dosa. Kita berbuat dosa, ya. Perintah Allah yang ke-9, jangan mengingini istri sesamamu. Gak boleh mengingini istri sesamamu, ya. Dan perintah Allah, nah ini barangnya orang. Nah, perintah Allah yang ke-10, mengingini milik sesamamu dengan tidak adil. Gak boleh. Itu punya adik, punyamu yang punyamu sendiri, ya. Jadi ini adalah 10-nya, 1 sampai 10. Dan kamu nanti ada cari itu pembagiannya, kamu isi dalam modul di halaman 5. Oke,
Thank you, terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai ketemu.